Harus ada Pak, tidak ada tidak bisa kita bayarkan karena itu bukti kita. Nah kita harus Yang kami hormati PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Kepala Seksi Sistem Informasi Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu hadirin peserta yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, acara Rapat Kerja Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Kementerian Agama se-Nusa Tenggara Barat, Jumat 17 Maret 2017 dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Al-Ustadz Haji Jamul Khair, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله إن
Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Bapak Kepala Bidang PHU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kakanwil yang saya hormati, tentunya kami selaku panitia akan melaporkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan rapat kerja ini. Kami melaporkan sampai saat ini ada peserta 2 orang Bapak yang belum hadir dari KSB, katanya masih dalam perjalanan. Kasihnya dan Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam perlu menyelenggarakan rapat kerja bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam bagi unsur yang terkait sebagai bentuk koordinasi, konsolidasi, dan sinkronisasi, serta untuk menyamakan persepsi, komitmen, dan langkah kerja, serta membahas berbagai hal yang terkait dengan isu-isu strategis yang menjadi tanggung jawab bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja bidang Pakis secara khusus dan Kementerian Agama tentunya secara umum. Adapun tujuan dari kegiatan kita ini, secara umum rapat kerja ini bertujuan untuk menyamakan persepsi seperti yang disampaikan tadi dalam rangka meningkatkan komitmen untuk mensukseskan program Kementerian Agama pada tahun-tahun yang akan datang. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan rapat kerja ini dilaksanakan mulai hari ini tanggal 17 sampai dengan 19 Maret tahun 2017 bertempat di hotel ini, Lombok Plaza, Cakra Negara. Adapun narasumber berasal dari Sekretaris Dirjen Pendis, Bapak Ibu, kemudian dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peserta kita berjumlah 65 orang yang berasal dari unsur Kepala Seksi pada bidang Pakis, kemudian Kepala Seksi pada Kabupaten Kota, Seksi Pakis dan Kontren di Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Barat. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak PLT Kakanwil untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus
membuka rapat kerja bidang Pakis secara Hadirin yang kami resmi. hormati, selanjutnya sambutan dan pengarahan PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat sekaligus dimohon kesediaan membuka acara Raker Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Haji Jailani MPD, disilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak DRS Haji Mat Umar MPD. Yang saya hormati panitia kegiatan rapat kerja bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam atau biasa disingkat PAKIS, Bapak Ibu asatidz, para kasih baik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Ibu kasih kabupaten kota se-Nusa Tenggara Barat yang hormati, Bapak-bapak, para tuan guru yang kebetulan mewakili Forum Kerjasama Pondok Pesantren atau FKSPP, demikian juga dengan Forum Kerjasama Diniyah Takmiliyah, Bapak Ibu guru dari MGMP, dan mungkin ada yang pengawas ya Bu Kasih, ada juga dari pengawas kita. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Tentunya bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam ini terdiri dari dua direktorat. Dua direktorat itu adalah Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Yang kedua adalah Direktorat Pendidikan Agama Islam atau PAI yang menaungi guru-guru agama kita di sekolah umum. Ini mungkin supaya diketahui juga oleh yang lain-lain, sehingga ini kaitannya dengan program-program PAKIS ini atau program pendidikan agama dan keagamaan Islam ini cukup komprehensif. Kalau di bidang madrasah adalah salah satu, sekarang berkembang menjadi 3 direktorat juga. Ya, ada kurikulum, ada evaluasi yang bernaung di bawah satu dirjen dengan kita, yaitu dirjennya namanya Pendidikan Islam. Ada satu lagi direktorat untuk Dirjen Pendidikan Islam, itu Direktorat Pendidikan Tinggi Islam atau Diktis. Jadi ada Diktis, kalau dulu ada Penma, ada PD Pondren, Pendidikan Diniyah, ada Pondok Pesantren, yang terakhir adalah PAI, Direktorat PAI. Tapi saya yakin ya, semuanya ini akan berjalan seperti biasa kalau sudah memang jadi satu kegiatan rutin. Alhamdulillah kali ini saya bertemu dengan tuan guru, ustaz, dan guru-guru agama kita, Bapak Ibu kasih, tentu adalah satu momen yang cukup bagus bagi kita kaitannya dengan rapat kerja. Tentu saja harapan kami, harapan kita di kantor wilayah itu, rapat kerja ini akan menelurkan atau memformulasikan satu bentuk kebijakan yang insya Allah menjadi satu program di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam ini ke depan. Adapun kalaupun dalam rapat kerja ini nanti ada evaluasi mungkin kaitannya dengan program-program kita yang sebelumnya, dan ini tentu saja kami sangat berharap partisipasi dari seluruh peserta kegiatan ini untuk berpartisipasi secara aktif kaitannya dengan bagaimana merancang dan merencanakan program kita pada
tahun-tahun saya tidak tahu. Ya, sekarang sudah diganti ya, negara SK 5 SK-nya belum ditebuskan ke kita, Bapak Tunggul Haji Mahali, sekretarisnya Pak Muharar kalau tidak salah, karena tahun kemarin Pak Muharar yang mewakili. Ini maksudnya sinkronisasi program kita, baik itu program FKSPP selaku mitra dari Kementerian Agama. Diketahui sama Bapak para sadis bahwa FKDT ini adalah juga program dari Kementerian Agama untuk memberikan satu layanan terhadap peserta didik kita yang melaksanakan pendidikan formal, baik itu formal di madrasah yang non pesantren atau pendidikan formal di sekolah umum, baik itu SD, SMP, SMA. Tentu saja sekali lagi ini penting dan sangat-sangat strategis dari pendidikan diniyah takmiliyah ini menjadi penting. Kalau pondok pesantren saya yakin, kalau pondok pesantren mungkin kita yakin bahwa lembaga tersebut masih menjadi satu benteng terakhir yang paling kuat untuk memfilter arus-arus teknologi informasi yang begitu. Pulang jam 5 Pak, kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita di rumah sudah kemana, apa yang mereka kerjakan di luar. Jadi saya katakan sekali lagi, di Kediri misalnya tempat lahir saya itu di desa, pondok pesantrennya hampir 10 di satu desa saja. Itu sekarang ini berapa pemuda kemarin kena ditangkap karena narkoba. Nah, apalagi yang memang tidak disentuh oleh situasi dan nuansa kota santri, kan Kediri termasuk kota santri. Tetapi itulah, kita tidak bisa kalau tidak kita perkuat dari sistem pendidikan kita. Oke, misalnya kalau di sistem pendidikan atau sistem pendidikan di keluarga itu lemah, maka salah satu jalan adalah bagaimana membuat satu situasi kondisi untuk kita pemerintah memberikan satu layanan yang kira-kira bisa menyita waktu peserta didik kita, yang khususnya anak-anak yang non santri. Akan ada kesepakatan kita untuk bisa membuat satu juga atau bentuk baru atau mungkin inovasi ataupun kreasi baru kaitannya dengan program-program kita pada masa yang akan datang. Ini yang kita maksudkan, sehingga rapat kerja tadi yang dikatakan oleh panitia itu bisa kita laksanakan sebaik mungkin dan menghasilkan satu bentuk program-program baru. Kedua, mengenai pondok pesantren diniyah formal, pendidikan diniyah formal. Yang ketiga, untuk pendidikan tinggi khusus untuk tafakuh fiddinnya adalah Ma'had Ali. Oleh sebab itu, ini sebagai informasi awal, mungkin nanti akan kita dalami oleh Bapak Ibu Kasih teknisnya di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam. Jadi pendidikan pondok pesantren muadalah itu adalah pondok pesantren yang kira-kira bisa mandiri di tengah masyarakat dengan program sendiri, tetapi memiliki pengakuan atau legitimasi yang kuat bahwa output dari atau keluaran dari pondok pesantren tersebut diakui oleh masyarakat. Tapi memang untuk seluruh Indonesia ini baru sekitar 14. Tidak banyak, bahkan mungkin sekarang sudah berkembang lebih banyak ini informasi, termasuk mungkin bisa lebih dari 20 kalau sekarang. Ya, jadi sekitar kurang lebih 20 sampai 30 karena sudah berkembang, karena memang ada pondok-pondok pesantren yang tadi itu tidak ingin diintervensi pemerintah tetapi memiliki pengakuan legitimasi dari masyarakat itu dengan hasil atau output yang baik. Yang kedua, pendidikan diniyah formal itu bisa bernaung di bawah pondok pesantren, bisa. Nah, diniyah formal ini maksudnya diniyah yang tadi tidak ada pengakuannya, misalnya Bapak Ibu atau kita ingin membangun anak-anak kita supaya tafakuh fiddin ini menjadi lebih kuat. Karena terus terang saja nomenklatur madrasah itu sekarang sudah menjadi sekolah umum. Jadi sejak 97 itu madrasah itu adalah
sekolah umum berciri khas Islam. Pendidikan diniyah formal bisa berdiri di bawah pondok pesantren. Jadi diniyah formal ini maksudnya dibalik sekarang. Itu yang dulu menjadi wajah madrasah dulu. Akan dibalik 70% agama dengan kajian-kajian kitab kuningnya, diikuti 30% umum yang mungkin untuk antisipasi dan persiapan ujian nasional. Nanti syarat dan kriteria silahkan nanti sama Pak Kasih kita, pondok pesantren. Nah ini akan itu untuk mempertahankan tafakuh fiddin ini akan lebih dominan, maka pondok pesantren seperti itu supaya madrasah ini menjadi sekolah umum. Ya, jadi yang terakhir, yang ketiga itu adalah mengenai Ma'had Ali. Nah, Ma'had Ali adalah khusus kajian-kajian kitab kuning bagi santri-santri kita yang sudah melampaui katakanlah saja di atas aliyah atau ulia kalau tingkatannya, ya. SRTA dia setelah tamat SRTA atau tamat ulia itu bisa melanjutkan ke Ma'had Ali yang khusus juga konsentrasi kepada kitab-kitab kuning, kajian-kajian kitab kuning. Maka layanan-layanan pemerintah, pembinaan-pembinaannya melalui tunjangan-tunjangan sertifikasi, tunjangan fungsional bisa menyentuh dunia pondok pesantren. Sekarang kan belum. Karena madrasah sudah sekolah umum, dia sudah formal. Sedangkan tuan guru kita, ustadz kita yang di diniyah bahkan 24 jam mengawal santri-santri kita belum tersentuh oleh dana-dana pemerintah. Pondok pesantren ini diperkuat dengan PDF atau pendidikan diniyah formal itu. Kalau memang ada yang konsentrasi. Kemarin 5 hari yang lalu ada dari Jakarta untuk mensurvei mana lembaga pondok pesantren yang ingin dimuadalah, dan saya tunjukkan mungkin di MQWH Al-Aziziyah yang konsentrasi di Al-Quran. Bisa, dia konsentrasi untuk para hafiz kan. Jadi dia konsentrasi Al-Quran nanti dengan beberapa silabus ataupun kurikulum yang sudah digariskan yang lebih banyak tentang kajian-kajian kitab. Tentu meskipun konsentrasinya di Al-Quran. Ini salah satu yang disurvei kemarin juga Darul Falah, kami minta disurvei dan siapapun bisa. Dan itu bisa diusulkan ya. Dan tentu saja nanti akan ada syarat-syaratnya. Kaitannya dengan rapat kerja ini kami sangat berkepentingan juga untuk bisa mengetahui mungkin ada ide-ide, gagasan-gagasan baru dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan kita sehingga nanti program kita juga bisa kita kembangkan kaitannya dengan program baik itu di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional tentunya juga lembaga-lembaga atau wadah-wadah yang menaungi Bapak Ibu guru seperti MGMP, KKG ini juga untuk silahkan kita terus berkoordinasi dan silaturahim antar satu dengan yang lainnya dengan Bapak Ibu Kasih yang ada di kabupaten kota untuk memberikan satu masukan baik itu data, karena semua program, rancangan program ini berbasis datanya, kopnya saja pondok pesantren, tapi sesungguhnya tidak ada proses-proses kepesantrenan di dalam. Ini saya kira program-program FKSPB pun tidak begitu jelas, sehingga kita juga ingin mensinkronkan antara program FKSPB dengan program di Kementerian Agama, sehingga siapa tahu nanti satu program ini sangat bagus dan pemerintah sangat responsif terhadap hal tersebut. Oleh sebab itu sekali lagi masukan informasi, data-data terkait dengan lembaga-lembaga kita akan menjadi sangat strategis buat kami untuk merencanakan program kita pada masa depan. Minat anak-anak peserta didik kita itu untuk belajar pendidikan agama Islam ini sekarang sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena kita sudah membintek kemarin, membimbing para guru-guru kita dengan metode-metode atau metodologi pembelajaran yang lebih baik, sehingga mereka bisa menarik untuk kegiatan-kegiatan proses pembelajaran. Kami sangat berharap juga kepada mitra-mitra Kementerian Agama
seperti FKSBP, FKDT itu untuk berikan kita program juga yang jelas supaya nanti kita bisa akomodir untuk membuat satu program-program ke depan dan memiliki kepentingan untuk menyusun program-program baru sekaligus bisa mengevaluasi program-program kita pada tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan tentu saja dari beberapa hal ini saya kira masih banyak hal-hal yang kurang, dan tentu dari beberapa kalimat kata-kata mungkin ada yang tidak pas dan tidak tepat. Maka melalui kesempatan ini saya mengucapkan banyak-banyak maaf ya, karena tentu saja tidak bisa sempurna, tapi nanti melalui rapat ini bisa menjadi disempurnakan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mari kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Haji Adnin SQ MPDI dari FKSBP dari Kota Bima. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma Rabbana lakal hamdu bima khalaqtana wa razaqtana wa hadaitana wa 'allamtana wa anqadhtana wa farajta 'anna. Falakal hamdu bil iman wal islam wal qur'anil karim. Wa lakal hamdu bil ahli wal mal wal mu'afahat. Tabatta 'adwana ya Allah. وبسطت رزقنا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا وعلى كل ما سألناك ربنا أعطيتنا وعلى كل نعمة أنعمت بها علينا فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pada sore hari ini. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.